Partai Solidaritas Indonesia menjadi sorotan karena suaranya di pemilu 2024 terus naik. Partai yang kini dipimpin Kaesang Pangarep itu berdasarkan data real count KPU 2 Maret 2024 memperoleh suara 3,12%. Partai yang kini dipimpin Kaesang Pangarep itu berdasarkan data real count KPU 2 Maret 2024 memperoleh suara 3,12%. Terus menanjaknya suara PSI disorot karena telah menembus 3% dan terus melesat. Dari data sehari sebelumnya yaitu 1 Maret, suara PSI bertengger di 3,01%. Sementara dari data KPU 29 Februari, suara PSI masih di bawah 3%, yaitu 2,89%. Dan sebelumnya, pada tanggal 27 Februari, suara PSI tercatat 2,75%. Tak hanya PSI, suara Partai Gelora juga mencatat kenaikan. Pada 27 Februari tercatat 1,07% dan terus naik hingga pada 2 Maret mencapai 1,43%. Apa sebenarnya yang membuat suara Partai Solidaritas Indonesia terus menanjak menembus 3%? Dan bagaimana peluang PSI menembus Senayan? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, ini yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial juga menjadi sorotan ya, menjadi dalam kurun sorotan. waktu 24 jam terakhir. Nah, itu dia. Ternyata KPU pun juga kemudian turut bersuara mengenai lonjakan yang cukup signifikan perolehan suara dari PSI tersebut dan meminta masyarakat untuk bersabar, tenang dulu. Kami masih melakukan rekapitulasi berjenjang dari mulai kabupaten kota, provinsi hingga KPU RI. Kita simak pernyataan dari KPU berikut ini. Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat KPU Kabupaten Kota, walaupun memang masih ada pada tingkat PPK. Nanti setelah rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kota, suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KIP Aceh. Setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU Republik Indonesia. Dan undang-undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari pemungutan suara. Insya Allah tanggal 20 Maret 2024 proses rekapitulasi ini sudah selesai sesuai dengan jadwal, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Tapi dengan lonjakan yang dianggap tidak wajar itu penjelasan dari KPU? Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Oke, bersabar ya berarti ya? Sabar dulu, tapi kan ada yang nggak sabar nih beberapa partai lain. Yang di studio nih kira-kira kita cek pagi ini masih sabar apa enggak gitu. Langsung saja kalau begitu kita perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir semuanya di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada Mbak Titi Anggraini di anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak. Pagi Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang juga tumben bajunya warnanya cerah Vi hari ini. Ada Mas Adi Prayitno, ini analis politik UIN Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maria, Fadil. Kalau yang ini cerah bajunya atau suaranya? Nah. Ada Mas Dede Prayudi, Ketua DPP PSI. Assalamualaikum. Selamat pagi, terima kasih sudah diundang. Oke, langsung saja kalau gitu, Vi. Saya ingin ke Uki deh kalau gitu. Siap. Uki, banyak sentimen negatif sepertinya ya dalam 24 jam terakhir, terutama mereka yang juga mungkin memiliki apa maksudnya seperti kayak partai-partai yang ada posisinya bersama dengan PSI lah ya dalam kurun waktu 1 pekan terakhir lah atau mungkin 2 pekan terakhir. Banyak yang mengatakan wah ini potensi akan kecurigaan kata dia begitu. Di angka 3,12 ya 3,12. 3,13 bahkan. 3,13 bahkan. Oh, okay. Apa respon PSI menanggapi hal ini? Iya, yang pertama-tama saya kepengen untuk membuat kita itu nggak terlalu terburu-buru menyimpulkan ya. Karena real count versus Sirekap itu kan bukan sampling, artinya dia itu tidak proporsional. Ya, artinya begini, saya kemarin ngecek ada dapil yang proses penghitungannya itu sudah berada di 70-something%. Ada dapil yang proses penghitungannya atau input datanya ke Sirekap itu masih 21,something%. Artinya bisa saja ya
data-data yang masuk, yang sudah dihitung itu adalah data-data yang berada di lumbung suaranya partai tertentu. Kemudian data-data yang belum masuk atau belum dihitung itu merupakan data-data di partai yang lain, lumbung suaranya partai yang lain. Jadi tidak seperti survei atau quick count yang memiliki metode sampling yang begitu disiplin ya. Tapi kan kalau Sirekap ini dia tidak proporsional. Bisa saja heavy di daerah tertentu dan ini adalah lumbung suara partai tertentu. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, sebenarnya yang harus diperhatikan adalah kalau kemarin itu kan tuduhan-tuduhannya berkaca kepada PSI terlalu jauh dari quick count, misalnya kayak begitu ya. Nah, sementara yang paling jauh dari quick count itu adalah sebetulnya PKB, bukan PSI. Nah, ini kan kenapa PSI yang diributkan ya. Lalu juga kalau misalnya kita melihat siapa yang paling melonjak dalam 2 hari terakhir, itu juga bukan PSI tapi Gelora. Gitu, hanya saja memang PSI dalam perjalanannya itu nembus 3%. Tapi lonjakannya itu yang paling tinggi adalah Gelora. Nah, itu adalah yang kedua. Nah, ini yang ketiga nih. Yang ketiga, saat quick count itu baru berjalan 1 hari, ketum kami Mas Kaisang Pangarep itu langsung menginstruksikan jajaran sampai ke level terbawah ya untuk mengawal suara di penghitungan di kecamatan. Nah, jadi kan pemilihan umum ya, pemungutan suara, kemudian beberapa hari kemudian mulai penghitungan manual di kecamatan. Ya, dan saat itu saya ikut memberikan semacam pencerahan lah atau edukasi lah kepada kawan-kawan saksi KP di kecamatan bahwa begini loh prosesnya, Anda jangan mau kalau misalnya dokumen C Plano itu nggak dibuka. Lalu yang kedua, penghitungan itu harus berbasis dokumen C Plano, jangan salinan atau rekap gitu. Lalu yang ketiga, Anda harus memfoto atau mempotret dengan handphone dokumen C Plano. Artinya narasi yang sama yang dilakukan juga dianjurkan juga oleh partai-partai politik lain. Betul. Nah, kami menemukan beberapa temuan, misalnya kayak di DKI 1 ya, di Cawang, di Cakung itu ada misalnya batang lidinya 10, ditulisnya 5 atau 8 ya. Lalu di Banten ya dapilnya Isyana Bagus Oka. Itu misalnya batang lidinya ada 10, ditulisnya 5. Lalu juga di Lampung juga ada yang batang lidinya 10, ditulisnya bahkan 0. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian kami temukan, terus habis itu di proses penghitungan ulang di kecamatan dan juga penginputan data, kami kemudian melakukan perbaikan dan perbaikan ini disaksikan oleh saksi-saksi dari partai lain. Ya. Dan perbaikan tersebut ditandatangani dalam surat berita acara. Gitu. Artinya kami di sini bersyukur ya bahwa Bawaslu dan KPU melakukan proses penghitungan ulang ini secara terbuka ya, disaksikan oleh saksi dari partai-partai seluruh partai termasuk kami. Dan juga perbaikan tersebut dimungkinkan. Dan untungnya yang dijadikan basis acuan itu adalah yang manual. Mas Uki, artinya begini, artinya kemudian Anda membantah pernyataan publik di luar sana yang mengatakan tak lazim nih suara PSI melejit. Termasuk para elit partai juga loh. Iya. Saya membantah apabila memang terjadi kecurangan ya. Lebih baik kita itu mengawal suara rakyat gitu daripada mengawal aja males, cuman teriak-teriak curang gitu. Dengan kita mengawal, sebenarnya kita menjaga kualitas demokrasi dan PSI di sini mau berpartisipasi di dalam proses tersebut. Baik, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, ada yang janggal nggak sih dengan peningkatan yang cukup signifikan? Kalau tadi Uki bilang sih, ya kenapa PSI doang sih yang dibahas? Padahal beberapa partai juga gitu loh. Saya bukan ahli statistik, tapi saya mau cerita dari aspek kepemiluannya. Jadi kalau kita buka Sirekap, kita itu langsung terpapar angka yang ada di grafik di halaman muka. Padahal kita bisa mengecek itu basisnya per wilayah. Tadi pagi saya cek jam sekitar setengah 4, itu ada 541.625 TPS yang sudah masuk. Dari total 823.236 TPS. Jadi sekitar 65, sekian persen. Nah, tadi jam sebelum kita dialog saya cek lagi sudah nambah 5 TPS yang diupload hasilnya ke Sirekap. Nah, dari konfigurasi data tersebut, total suara yang sudah terhitung di Sirekap itu kan konon para surveyor memprediksi ada 84%-an angka partisipasi pemilih dari 204 juta lebih pemilih. Nah, angka yang sudah masuk dihitung itu 76.800.000 lebih. Artinya sekitar 90 jutaan belum masuk. Nah, dari angka grafik yang masuk saya perhatikan wilayah, memang yang terpantau itu adalah angka yang mengalami kenaikan di basis-basis misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, yang di atas 70% ya. Lalu Lampung. Nah, Lampung ini PSI angkanya cukup tinggi, 100.000 lebih.
Lalu juga tadi Gelora misalnya itu ada di Nusa Tenggara Barat, ya karena basisnya Fahri Hamzah. Ya, ya. Nah jadi kalau dilihat dari wilayah dengan kenaikan suara, sebenarnya dia agak berkorelasi, walaupun belum sepenuhnya 100%. Jadi betul sekali tadi ada daerah-daerah yang belum bahkan 50%. Contohnya apa? Sumatera Barat. Lalu ada yang belum sama sekali, contohnya apa? Papua Pegunungan. Tetapi kan kontribusi suaranya tidak banyak. Ya, betul. Nah kalau kita lihat masih 90 juta, maka fluktuasi itu 90 juta suara belum masuk. Dari sisa yang baru masuk itu kan 541 ribu TPS. Ya. Sisanya dari 823 ribu lebih. Jadi ini perubahan itu masih akan sangat tinggi menurut saya. Tidak 300-an lagi TPS. Iya, masih 300 ribuan TPS lagi, dan luar negeri Kuala Lumpur yang juga suaranya besar itu belum masuk. Nah, jadi kalau melihat ini yang tinggi itu memang betul sekali tadi basis-basisnya PSI. Contohnya Sulawesi Utara. Nah, Sulawesi Utara itu sudah hampir 80%. Jadi kelihatan bahwa memang dia melonjak di daerah yang perolehan suara PSI tinggi. Oke. Nah, itu masih cukup bisa dijelaskan. Ini saya tidak bicara apa-apa ya, tapi angka saja. Justru oleh karena itu kita harus pantau karena masih ada 300 ribuan lebih TPS yang suaranya bahkan lebih besar daripada suara yang sudah terhitung, yaitu sekitar 90 jutaan. Nah, oleh karena itu semua partai tentu harus mengawal proses yang masih berlangsung di kecamatan, di kabupaten kota, dan juga nanti di provinsi. Jadi prosesnya bergulir terus. Jadi jangan suuzon dulu gitu ya. Ya, sebenarnya suuzon pangkal dari ya namanya juga pengawasan ya. Pengawasan itu Nah, tadi. suuzon itu harus berdasar data. Tapi kalau suuzonnya tidak berdasar data ya tidak mengedukasi gitu. Jadi Tapi banyak udah tuh elit-elit yang terpancing dengan angka 3,13 ini gitu. ya soalnya kan soal eksistensi mereka ya. Nah itu dia pertanyaannya nanti ke Mas Adi. Betul. Ini betul tidak sih ini untuk eksistensi mereka, kemudian sentimen politik saja. Kalau melihat suara PSI naik dalam 6 hari bertambah 400 ribu, dalam 30 jam suaranya juga naik 100 ribu. Soalnya yang lain juga kepengen naik segitu itu juga. Itu dia. Secara statistik sebenarnya ini wajar atau tak wajar Mas Adi? Dijawabnya nanti usai jeda ya, sesaat lagi untuk Anda.